Halo everyone, siapa di sini yang baru memulai editing KineMaster di tahun 2024? Jangan risau, kita akan bahas tutorialnya dari yang paling dasar. Jadi, simak videonya sampai akhir. Oke, di sini jika kalian sudah mendownload dan membuka aplikasi KineMaster, di sini kalian akan diberikan interface yang akan muncul seperti ini. Kita akan bahas dari yang pertama. Di sini ada home. Untuk home sendiri, di sini diberikan template dari editing video yang bisa kalian pilih. Dan di sini juga bisa kalian search untuk model videonya. Ada foto, birthday, song, music, dan yang lainnya. Dan di sini juga sudah dikualifikasikan seperti trending, recommended, KTC, beats, K-pop, vlog, tipografi, anime, dan masih banyak yang lainnya dan kalian bisa pilih. Kemudian di sini juga ada untuk mix. Nah, untuk mix sendiri di sini modelannya seperti CapCut ya. Jadi bisa kalian gunakan, misalkan yang ini kita mix. Nah, tapi kalian harus masuk dulu dengan akun kalian. Seperti itu. Dan untuk yang lainnya, di sini ada create yang akan kita bahas setelah ini. Untuk inbox juga itu pesan masuk bagi kalian yang sudah mendaftarkan diri menggunakan email. Sebelum kita mulai, kita akan pergi ke bagian setting. Untuk bagian setting sendiri, di sini diberikan beberapa pilihan. Di sini ada device performance. Jadi kita bisa melihat dengan spek HP kita bisa menggunakan aplikasi ini seberapa banyak. Di sini chipset, device model, jadi sudah terlihat dari HP yang kita gunakan. Dan di sini juga, di sini ada maksimum support video quality. Jadi untuk video yang bisa kita gunakan maksimumnya seperti ini. Dan number of sequence, nah di sini juga diperlihatkan. Jadi untuk ukuran 1080p, saya hanya bisa menggunakan 6 layar saja. Dan untuk 720, 8, dan untuk 540 itu 8 layar. Seperti itu. Dan jika kalian ingin menambahkan layar yang lebih banyak, bisa kalian pergi ke advanced setting dan kalian bisa aktifkan allow unlimited video layer. Tapi di sini akan memberikan peringatan using unlimited video layer makes the app. Jadi ada beberapa masalah jika kita paksa untuk unlimited seperti ini karena mungkin device kita kurang memadai. Tapi bisa kalian aktifkan ya. Seperti itu, dan di sini kurang lebih tidak usah kalian otak-atik lagi, dan kita kembali dan kita akan masuk ke bagian inti. Di sini untuk membuat project bisa kalian create new, dan di sini pertama di bagian atas ada import. Ini gunanya kalian bisa menggunakan file save KineMaster. Jadi KineMaster ini bisa sharing project dan kalian bisa menggunakannya menggunakan cara seperti ini dengan mengimport dari file tersebut. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada project name. Kalian bisa memberikan nama project yang akan kalian buat. Contohnya saya akan menggunakan coba. Nah, dan di bawahnya di sini ada aspek ratio yaitu timeline yang akan kita buat. Di sini ada 16:9 untuk YouTube, kemudian untuk TikTok 9:16, Instagram 1:1, 4:3, 3:4, 4:5, dan untuk movie. Dan di sini ada advance. Untuk advance sendiri, di sini ada photo display mode. Maksudnya, jika kalian ingin memasukkan foto ke dalam timeline, dia akan otomatis fit terhadap layar tersebut atau fill atau auto. Kalian bisa pilih. Saya biasanya menggunakan fit saja biar bisa diatur. Dan untuk default photo duration, jadi untuk foto yang kita masukkan dia akan otomatis berdurasi 4 detik atau kalian bisa ubah
Di sini menjadi 5 detik mungkin atau 5,5 detik. Dan di sini juga ada default transition duration. Jadi untuk transisi durasinya bisa kalian atur juga sebelum kalian gunakan pada project. Dan langsung saja kita create. Oke, kemudian di sini kita masuk ke bagian media. Dan di sini sudah diklasifikasikan dalam bentuk folder. Dan di sini juga kita bisa memilih di bagian all atau yang seperti ini. Dan di sini kita diberikan folder image asset, di mana isinya berupa aset atau beberapa background yang bisa kita gunakan untuk project kita. Kemudian di sampingnya juga ada video asset, jadi bisa kalian download yang bisa kalian gunakan juga di video kalian. Contohnya bisa kita buka seperti ini. Nah, dia akan langsung masuk kepada timeline kita. Kemudian sampingnya ada favorit, jadi video yang bisa kita favoritkan. Dan selanjutnya di sini ada pixel. Nah, di sini untuk KineMaster sendiri sudah diintegrasikan dengan website Pexel, di mana kalian bisa mencari video atau foto yang kalian bisa gunakan secara gratis. Di sini kalian bisa pilih di all atau video atau di image. Dan untuk mencarinya bisa kalian pilih di bagian search kanan. Misalkan kalian ketik di sini keyboard. Kalian cari. Nah, di sini dia akan mencari secara otomatis. Tentunya kalian harus menggunakan internet ya. Bisa kalian lihat di sini apabila gambarnya seperti ini. Nah, di sini sudah diperlihatkan untuk ukuran fotonya, dan ini untuk fotonya bisa kalian download hanya seperti ini, download media. Dan nanti langsung masuk kepada timeline kita. Begitu juga jika kalian ingin mendownload untuk videonya. Sama, kalian klik pada video tersebut, nanti akan di-download. Dan otomatis akan masuk kepada timeline kita. Kita akan keluar dulu. Masih pada media, di sini juga selain dari Pexel ada Pixabay. Untuk Pixabay sendiri dia kurang lebih sama kayak Pexel, website yang sudah diintegrasikan kepada KineMaster, dan tentunya ini gratis. Bisa kalian search seperti tadi apa saja yang kalian inginkan. Oke. Setelah itu kita sudah masuk kepada timeline kita ya. Dan di sini kalian bisa memperbesar atau memperkecil dari timeline kita dengan 2 jari, menariknya seperti ini ataupun memperkecilnya. Dan sampai di sini saja untuk membuat project. Dan kita akan lanjut ke step selanjutnya pada video berikutnya. Share, like, and comment jika itu bermanfaat, dan jangan lupa nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video.